Sebelum kita memulai mengolah tanah, ada baiknya tanah harus kita teliti, analisis apakah memang tanah kita subur atau memiliki kandungan organik atau tidak. Sebab kalau tidak memiliki, maka sia-sialah apa yang akan kita lakukan atau kita tanam. Nah, oleh sebab itu, berbagi dengan pengalaman para akademisi dari Universitas Hakobino Mensen, kita akan coba mengadakan analisis tanah secara sederhana sebelum kita memulai mengolah atau menanam benih tanaman yang akan kita lakukan. Yang pertama, ada dua yang akan kita lakukan. Pertama, mau melihat elektrolit tanah atau apakah tanah mengandung 3 unsur yang lebih dominan. Nah, sebab tanah yang subur terdiri dari 30% debu, 30% liat, dan 30% pasir. Jadi 90%. 10% lagi adalah organik. Ini bisa kita lihat dengan mengadakan cara ini. Jadi ini belum kita lihat dengan jelas. Jadi tanah yang akan kita olah, kita masukkan sekitar 10 cm. Ini kira 30 cm air, dan kita kocok dan biarkan sampai 1 hari. Jadi akan jelas kelihatan berapa unsur atau kandungan daripada debu, pasir, liat. Kalau misalnya ini adalah 30-30-30 seimbang, maka ini adalah tanah yang subur. Tapi kalau kelihatan lebih dominan pasir, lebih besar liat, atau lebih besar daripada debu, nah ini kan kita bisa lihat tanaman apa sih yang cocok untuk kita tanam di dalam sebidang tanah. Nah, ini akan bisa melihat unsur-unsur hara tanaman di dalam atau kandungan tanah yang akan kita olah. Yang pertama, jadi ambil dari tanah seperti itu. Nah, ini mau kita olah. Jadi ambil sekitar segenggam, baru masukkan ke dalam aqua. Nah, ini dia. Baru kocok dan biarkan 1 hari, dia akan kelihatan berapa porsi atau persentase daripada pasir, liat, dan debu. Itu yang pertama. Kedua, kita boleh melihat unsur atau elektronik tanah, kandungan elektrik. Nah, dengan cara, ambil bola lampu listrik seperti ini, kemudian kabel, kemudian colokkan ke dalam arus. Nah, tapi kita bisa putuskan satu kabel seperti ini, atau satu talinya seperti ini diputuskan. Tetapi kalau nanti misalnya kita pertemukan, dia akan menyala seperti ini. Jadi dia memiliki arus listrik. Nah, tapi dia memiliki listrik karena kita sambung ini. Nah, sekarang kita putuskan dan kita akan hubungkan kepada tanah yang akan kita olah. Jadi misalnya tadi kita ambil dari apa yang kita olah ini, coba kita lihat apakah ini organik atau memiliki kandungan yang sempurna, yang subur, ya, yang subur yang bisa kita olah. Coba kita lihat satu persatu. Nah, kita coba pegang deh. Ini pegang. Nah, baru masukkan ke dalam, coba. Nah, tapi jangan sampai bertemu unsurnya, masukkan ke dalam tanah. Coba. Terus, ya, nah kelihatan dia masih memiliki. Jadi memiliki sedikit unsur elektronik atau listrik, ya. Ini belum menyala sepenuhnya. Tapi kalau kita hubungkan, coba kita hubungkan, ya hubungkan, lihat nih. Ini listriknya, tapi kalau kita pisah, kita masukkan ke tanah yang kita olah,
dilihat mengecil, gitu ya. Nah seperti itu. Nah coba itu yang pertama yang kita pindahkan ke tanah liat yang akan kita olah. Coba lihat. Nah lihat ini kecil sekali. Inilah berarti pertanda tanah liat tidak memiliki banyak unsur elektronik atau listrik yang kecil dibandingkan dengan coba tadi pindah ke yang ada sedikit kompos, kan lebih besar dia. Coba kita pindahkan ke kompos. Apakah kompos memiliki ini kompos dari kotoran lembu? Nah, coba kita lihat apa bedanya. Lihat nih. Nah, ya kan? Nah, dia hanya terdiri dari lumpur-lumpur tanahnya, nggak usah. Memang air memang memiliki nilai elektroniknya tinggi. Ini bukan air, tapi ini adalah bercak-bercak atau lumpur daripada apa tanah yang akan kita olah. Jadi kita lihat perbandingannya. Nah, ini kompos kotoran lembu, 100% kotoran lembu. Ini tanah liat, coba sekali lagi deh. Tanah liat, kecil sekali. Nah, ini hampir memiliki kompos dia. Nah, lebih besar. Nah, inilah kalau kita mau mengolah tanah kita, ini akan percuma kalau memang unsur hara tanah kita tidak analisis. Jadi sekarang persoalan bagaimana kita menyempurnakan tanah. Bagaimana kita menyempurnakan tanah olahan yang akan kita tanam. Nah itu dia. Nah tentu sekali kita harus memindahkan unsur hara kompos ini ke dalam setiap tanah yang akan kita olah ini. Coba kita masukkan, pegang aja. Nah ini komposnya lembu. Kita masukkan, kita campur, ya, ke liat. Ya, jadi seberapa banyak kompos yang akan kita masukkan, ini akan bisa kita bandingkan, ini kan. Jadi berapa tanah yang harus kita olah dan kita campur seberapa banyak daripada. Nah, jadi kalau bisa kita ganti misalnya di kompos dia, nah ini akan lebih sempurna. Nah, coba ini. Nah, ini sudah kita campur dengan kompos, mari kita lihat. Mana bedanya? Nah, lihat nih. Nah, inilah sebabnya kita menganjurkan supaya ada kompos di dalam tanaman yang akan kita olah. Seberapa banyak? Nah, ini akan pasti lebih memancarkan kapasitas listriknya yang luar biasa. Nah, jadi ini adalah tanah yang subur. Nah, inilah yang akan kita. Nah, inilah tanah yang akan kita temukan atau kita peroleh kalau kita sudah menaburkan kompos. Itu dia. Jadi kalau kita memulai, sekali lagi kalau kita mau memulai, bagaimana kita mau mengolah tanah kita supaya sempurna ke depan, sempurna untuk kita tanami, mari kita jangan lupa kompos teramat perlu, pupuk teramat perlu di dalam mengolah tanah, mengembalikan tanah. Walau itu juga kalau debu misalnya lebih besar atau pasir lebih besar atau liat lebih besar, dengan mencampurkan kompos ke dalam yang lebih banyak, maka tanah kita akan sempurna. Jadi hasilnya juga bisa kita peroleh maksimal. Nah seperti itu. Nah inilah cara sederhana yang kami sudah lakukan dan pengalaman kami di pengembangan masyarakat AKBP, bagaimana bersahabat dengan petani untuk melakukan tanah lebih sempurna untuk diolah. Nah ini ada hampir 10 jenis benih yang akan kita tanam. 10 jenis benih yang akan kita tanam ya. Ini. Nah kita akan lakukan penyamaian atau pembenihan lebih awal. Jadi bisa di dalam baki, tapi bisa juga di dalam atau di tanah ya. Nah, jadi kita akan lakukan ini. Tetapi kalau boleh, usul kita supaya benih lebih cepat tumbuh atau supaya benih tidak mudah terserang oleh hama, maka usul kita supaya dicampurkan sebelumnya dengan arang pembakaran. Ini dia arang pembakaran. Jadi
Memang sekarang pembakaran kita sudah langka, tetapi ini adalah arang pembakaran. Nah, bisa kita kocok seperti ini ya. Nah, baru kemudian, nah arang ini masukkan. Nah, benih apa yang kita mau tanam? Boleh benih tomat, ini ya. Nah, tomat. Nah, ini baru kita kocok. Nah, juga kita mau bisa lihat yang mengapung tentunya kurang baik ya, tapi yang tenggelam adalah lebih baik, lebih berbobot itu. Nah, ini kan ada beberapa yang terapung dia, ini barangkali dipertimbangkan apakah ini tumbuh atau tidak, tapi biasanya ini sudah rusak, malah merusak. Nah, jadi biarkan dia larut atau satu malam ya, biarkan dia 1 malam terendam, dan nanti setelah 1 malam ambil, masukkan atau keluarkan ke dalam kertas koran dan angin-anginkan dan ambil, baru bisa kita tanam. Nah, ini membantu kita, tetapi tergantung kemauan kita. Kalau misalnya kita langsung juga boleh-boleh saja, tapi memang rentan terserang hama. Nah, ini sudah langsung bisa kita jumpai yang lebih kuat terhadap serangan-serangan hama. Nah, seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba. Kami akan melakukan pengolahan dan pembibitan benih di tempat kami yang sederhana ini. Terima kasih, selamat mencoba. Tuhan memberkati. Mantap. Dari